Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang cara merawat hewan ya. Nah, coba kalian buka halaman 126 buku tematik kalian ya. Nah, di situ ada teks yang berjudul tentang memelihara ayam. Mari kita baca bersama-sama. Untuk menambah penghasilan, Ayah Danu memelihara beberapa ekor ayam. Ada ayam jantan, ayam betina, dan beberapa anak ayam. Ayah Danu membagi tugas seluruh anggota keluarga untuk merawat ayam dengan baik. Danu dan Ayah bertugas membersihkan kandang secara bergantian setiap harinya. Ibu bertugas memberi makan saat pagi hari. Rina, adik Danu, bertugas memberi makan saat sore hari. Ayah Danu membuatkan kandang yang diletakkan jauh di belakang rumah. Kandang tersebut memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Kandang selalu dibersihkan dari kotoran ayam setiap hari. Ayam-ayam juga diberi makan secara teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan berupa bekatul, nasi, atau sisa makanan di rumah. Karena dirawat dengan baik, anak-anak ayam yang dipelihara keluarga Danu tumbuh besar dan sehat. Setelah usianya cukup besar, Ayah Danu menjualnya ke pasar. Ayah Danu senang karena kerjasama seluruh anggota keluarga dalam memelihara ayam dapat mendapatkan hasil. Nah, itu merupakan teks tentang bagaimana memelihara ayam, ya. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, maka cara memelihara hewan khususnya ayam yang benar yaitu yang pertama, menyiapkan tempat tinggal seperti yang dilakukan oleh keluarga Danu ya, yaitu kandang. Yang kedua yaitu memberi makan dan minum setiap hari, lebih tepatnya pada pagi hari dan sore hari ya. Jadi jangan lupa untuk memberi makan dan minumnya secara teratur. Nah, setelah itu yang ketiga, kita harus membersihkan kandang setiap hari. Karena kebersihan kandang itu sangat penting bagi kesehatan hewan agar terhindar dari segala penyakit ya. Nah, yang keempat yaitu memberikan ventilasi udara yang cukup. Yang kelima yaitu menyayangi dan menjaga hewan peliharaan dengan baik ya. Itu tanggung jawab kita apabila kita memelihara hewan ya. Seperti itu. Nah, tujuan dari hewan atau ternak hewan itu dirawat adalah agar sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Nah, itu tujuan dari merawat hewan ternak atau hewan peliharaan ya. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara memelihara ayam, di sini Bu Guru akan menjelaskan petunjuk merawat anak ayam. Kalian bisa buka halaman 133 dan 134 pada buku tematik kalian. Nah, untuk petunjuk yang pertama yaitu ayam dibuatkan kandang ya. Jadi anak ayam ini harus dibuatkan kandang. Pada umumnya, kandang ayam itu terbuat dari kawat atau bambu. Tetapi apabila kalian kesulitan dalam membuat kandangnya, kalian bisa membuat kandang tersebut dari kardus. Misalnya kardus bekas mie instan ya. Jadi kalian boleh menggunakan kardus. Nah, tetapi karena kita menggunakan kardus untuk kandang anak ayam, sehingga dalam satu kardus itu tidak boleh lebih dari 5 ekor. Kenapa? Karena apabila terlalu banyak, nanti sirkulasi udara atau ventilasi udaranya
jadi tidak baik, tidak sehat ya. Seperti itu. Nah, untuk petunjuk yang kedua yaitu agar sisa pakan atau sisa kotoran tidak menumpuk, kandang sebaiknya diberi alas berupa karton atau kertas koran yang diganti setiap harinya. Ya, jadi harus diberi alas berupa karton atau kertas koran. Nah, tetapi harus diganti setiap hari, ya. Nah, yang ketiga yaitu kardus harus dipasang pemanas berupa lampu 5 watt, ya. Nah, lampunya itu harus terus dinyalakan sampai ayam berumur 4 minggu. Ya, jadi lampu 5 watt ini harus terus menyala sampai usia ayamnya itu berusia 4 minggu. Nah, yang keempat yaitu beri makan anak ayam berupa pur yang bisa diperoleh di toko peternakan. Nah, tempatkan makanannya di mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Maksud dari permukaan yang dangkal itu permukaannya cetek atau pendek ya, jadi tidak tinggi, tidak menyulitkan anak ayam untuk makan. Nah, untuk petunjuk yang kelima yaitu tempatkan air minum dengan menggunakan tempat air minum khusus yang dijual di toko peternakan. Atau kalian bisa menggunakan mangkuk kecil dengan permukaan yang dangkal ya. Nah, air minumnya juga harus diganti sekali atau 2 kali dalam sehari. Nah, untuk petunjuk yang keenam yaitu setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makanan tambahan lainnya. Misalnya seperti masakan di dapur dan nasi ya. Jadi setelah usianya berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar ya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik ya, dan harus diberi makanan tambahan lain seperti sisa masakan di dapur dan nasi ya. Nah, itu merupakan petunjuk merawat anak ayam. Nah, kalian coba baca dan buka halaman 135. Nah, di situ ada tugas ayo menulis. Nah, apakah kamu tahu hewan lain yang sering dipelihara? Hewan apa sajakah itu? Tanyakan kepada orang tua atau tetanggamu cara merawat hewan peliharaan tersebut. Nah, sebelum melakukan wawancara, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Nah, jadi nanti kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara ya. Kalian cari tahu hewan apa saja yang biasanya dipelihara selain ayam ya. Nah, lalu kalian tanyakan kepada orang tua atau tetangga kalian. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara itu, kalian harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, cara membuat daftar pertanyaannya, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Kemarin Bu Guru sudah membahas ya. Nah, ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasa digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu hal ya. Nah, selain itu kita bisa menggunakan kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan letak atau tempat ya. Nah, yang ketiga yaitu kalian bisa menggunakan kata tanya siapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan seorang pelaku. Untuk kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu ya. Nah, untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan ya. Nah, dan untuk kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, untuk kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi, apabila kalian ingin melakukan wawancara, buat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, bisa kalian gunakan kata tanya yang ada di sini. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa ya. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 134 dan 135. Buku tematik bagian ayo lakukan ya. Nah, untuk tugas ayo lakukan, kalian menyusun gambar yang ada di sini sesuai dengan petunjuk tentang perawatan anak ayam ya. Jadi kalian urutkan ya, dari mulai
petunjuk yang pertama itu yang mana yang benar ya. Jadi diurutkan karena gambar ini urutannya masih berantakan ya. Nah, setelah kalian mengurutkan, kalian tuliskan isi petunjuknya itu apa dan harus menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Nah, itu untuk tugas bagian ayo lakukan. Nah, untuk tugas kedua yaitu kerjakan halaman 135 buku tematik bagian ayo menulis ya. Nah, ini yang tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Kalian membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara kepada keluarga atau tetangga kalian ya. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan, kalian harus menggunakan kata tanya. Nah, kalian bisa kerjakan di buku tulis untuk bagian ayo menulis ya. Jadi tolong dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!